The Jerez Statement, bukan sekadar angka. Jangan tertipu oleh papan skor. Posisi 17 yang diraih Veda Ega Pratama di sirkuit Jerez bukan sebuah kegagalan, melainkan sebuah kamuflase taktis yang sangat berbahaya. Di dunia balap motor prototipe, waktu lap 1 menit 44,968 detik adalah zona merah yang menandakan sang pembalap Indonesia sudah menyentuh limitasi mesin Honda NSF 250 RW miliknya. Veda tidak sedang bermain aman, dia sedang melakukan kalibrasi insting di salah satu sirkuit paling teknis di Eropa. Selisih waktu yang sangat tipis dengan baris depan membuktikan bahwa bakat Asia ini memiliki kecepatan murni yang setara dengan para veteran Moto3. Analis pedok mencatat bahwa konsistensi Veda dalam menjaga ritme di sektor 3 dan 4 Jerez menunjukkan kematangan mental yang jarang dimiliki seorang rookie. Ini adalah pernyataan perang tanpa suara. Veda tidak butuh podium di sesi tes untuk membuktikan taringnya, karena data telemetri menunjukkan bahwa potensi top speed dan late braking miliknya adalah ancaman nyata bagi dominasi pembalap Spanyol dan Italia. Kita sedang melihat kelahiran seorang eksekutor lintasan yang tenang namun mematikan, yang hanya menunggu momentum tepat untuk meledak di seri pembuka nanti. Strategi low profile ini justru membuat lawan-lawannya di kelas ringan merasa waspada, karena mereka tidak tahu di mana batas maksimal Veda yang sebenarnya. 150 putaran, ujian fisik dan mesin tanpa ampun. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti ketahanan fisik luar biasa dari Veda Ega Pratama di bawah pengawasan ketat Hiroshi Aoyama. Di tengah cuaca Jerez yang tidak bersahabat dengan angin kencang yang mampu menghempaskan motor keluar jalur, Veda tetap tegak dan terus melahap aspal. Setiap lap adalah potongan puzzle yang disusun untuk memahami karakter ban dan degradasi mesin Honda Tim Asia. Bayangkan tekanan pada sendi dan fokus mental yang harus dijaga selama ratusan kilometer tersebut. Ini adalah latihan ala militer di atas 2 roda. Veda memaksa dirinya melampaui batas kelelahan untuk memastikan bahwa saat lampu start padam di Buriram nanti, motornya sudah menjadi perpanjangan dari saraf tubuhnya sendiri. Akumulasi jarak tempuh atau mileage yang masif ini adalah modal utama bagi seorang debutan untuk menghindari kesalahan pemula yang sering berujung fatal. Hiroshi Aoyama sengaja memberikan porsi latihan ekstrim ini agar Veda memiliki memori otot yang sempurna. Di saat pembalap lain mungkin mengeluhkan kondisi angin, Veda justru menjadikannya laboratorium untuk menguji aerodinamika motornya. Dedikasi tanpa henti ini menunjukkan bahwa Veda tidak hanya mengandalkan bakat alam, tetapi juga kerja keras yang brutal di balik layar garasi yang tertutup rapat dari jangkauan media asing. Drama cuaca, adaptasi di tengah badai. Eropa memberikan sambutan yang sangat kasar bagi sang matador muda Indonesia. Dari hujan deras yang mengguyur sirkuit Portimao hingga angin samping yang tidak terprediksi di Jerez, cuaca seolah mencoba meruntuhkan mental Veda Ega Pratama. Namun, disinilah letak keistimewaannya. Alih-alih mengeluh, Veda justru memanfaatkan kondisi sulit ini untuk memetakan wet setup dan kontrol traksi yang krusial. Dalam dunia Moto3, balapan seringkali ditentukan oleh siapa yang paling berani menantang cuaca ekstrim, dan Veda telah lulus ujian tersebut lebih awal dibanding rival-rivalnya. Kondisi buruk di Portugal dan Spanyol justru menjadi berkah tersembunyi yang menempa insting bertahan hidupnya di lintasan. Para mekanik Honda Tim Asia melihat bagaimana Veda tetap tenang saat ban belakangnya mulai kehilangan daya cengkram akibat suhu lintasan yang drop. Kemampuan beradaptasi secara instan terhadap perubahan cuaca adalah aset yang akan sangat berguna di sirkuit Buriram, di mana suhu tropis yang lembab dan potensi hujan mendadak selalu menjadi momok menakutkan bagi pembalap Eropa. Veda sudah melewati neraka pramusim di Eropa, sehingga tantangan apapun di Asia nanti akan terasa seperti taman bermain baginya. Ini adalah proses pendewasaan instan yang membuat profilnya naik drastis di mata para pencari bakat internasional yang mulai memantau pergerakannya secara intensif. Tangan dingin Hiroshi Aoyama, sang mentor legendaris. Di balik layar, ada sosok bertangan dingin yang mengarahkan setiap langkah Veda, Hiroshi Aoyama. Mantan juara dunia 250cc ini tidak hanya memberikan instruksi teknis, tetapi juga membangun benteng psikologis bagi Veda dan rekan setimnya Zen Mitani.
Aoyama tahu persis tekanan yang dirasakan seorang pembalap Asia di kancah dunia, dan dia memberikan perlindungan serta bimbingan yang sangat spesifik. Mereka masih butuh waktu, ujar Aoyama, sebuah kalimat diplomatis yang sebenarnya menyembunyikan kepuasan atas progres pesat anak asuhnya. Aoyama sengaja tidak menonjolkan hasil waktu putaran tercepat agar Veda terhindar dari sorotan media yang berlebihan, memungkinkannya bekerja dalam kesunyian yang produktif. Sinergi antara mentor berpengalaman dan murid yang lapar akan kemenangan ini menciptakan atmosfer garasi yang sangat solid dan fokus. Setiap masukan dari Aoyama setelah Veda menyelesaikan sesi simulasi balap langsung diterapkan dengan presisi tinggi. Komunikasi antara pembalap dan kru mekanik menjadi kunci utama mengapa Honda Team Asia optimis menatap musim 2026. Aoyama bukan hanya manajer, dia adalah arsitek yang sedang merancang kebangkitan talenta Asia di panggung Grand Prix. Kehadirannya memberikan rasa aman sekaligus motivasi ekstra bagi Veda untuk membuktikan bahwa kepercayaan sang legenda tidak disia-siakan begitu saja di atas lintasan balap yang kejam. Menghitung mundur Buriram, home race di tanah tetangga. Sirkuit internasional Chang di Buriram, Thailand, bukan sekadar seri pembuka bagi Veda Ega Pratama. Ini adalah panggung pembuktian di halaman rumah sendiri. Sebagai pembalap binaan Astra Honda Motor yang besar di kompetisi Asia, karakteristik lintasan Buriram sudah mendarah daging dalam gaya balap Veda. Jarak yang dekat dengan Indonesia memastikan dukungan moral dari ribuan fans akan mengalir deras, menciptakan tekanan sekaligus energi luar biasa. Veda secara terbuka menyatakan bahwa hasil positif di tes Jerez memberinya motivasi ganda untuk meledak di Thailand. Dia tahu setiap inci dari aspal Buriram, setiap titik pengereman keras di tikungan pertama, dan setiap celah untuk melakukan slipstream di trek lurus yang panjang. Bagi para pesaingnya dari Eropa, Buriram adalah tantangan panas dan lembab yang menguras tenaga. Tapi bagi Veda, ini adalah zona nyaman di mana dia bisa mendikte ritme balapan sejak lap pertama. Persiapan fisik yang matang selama pramusim akan diuji di sini, di bawah terik matahari Thailand yang legendaris. Veda tidak hanya mengincar poin, dia mengincar pernyataan bahwa dominasi Asia di kelas Moto3 telah kembali. Motivasi ini adalah bahan bakar yang jauh lebih kuat daripada bensin oktan tinggi di tangki motornya. Buriram akan menjadi saksi apakah persiapan senyap di Eropa kemarin akan membuahkan hasil manis di tanah Asia yang penuh ambisi. Senjata rahasia Honda NSF 250RW, evolusi tanpa batas. Motor Honda NSF 250RW yang ditunggangi Veda tahun ini dikabarkan telah mendapatkan pembaruan signifikan pada sektor manajemen elektronik dan distribusi bobot. Tes di Jerez menunjukkan bahwa motor ini memiliki stabilitas luar biasa saat memasuki tikungan cepat, sebuah area di mana Veda sangat dominan. Kolaborasi antara insinyur HRC dan kru Honda Tim Asia telah menghasilkan paket mesin yang kompetitif untuk melawan dominasi KTM dan gas-gas. Veda terlibat aktif dalam memberikan umpan balik mengenai bagaimana tenaga motor disalurkan, memastikan bahwa akselerasi keluar tikungan adalah senjata utamanya untuk melakukan overtaking. Meskipun berstatus rookie, kemampuan Veda dalam memberikan input teknis yang akurat membuat para mekanik mampu melakukan fine-tuning yang sangat spesifik sesuai dengan gaya balap smooth and aggressive miliknya. Ada rumor di pedok bahwa Honda telah menemukan celah pada sistem pembuangan baru yang meningkatkan torsi di putaran menengah, memberikan keunggulan saat duel 1 lawan 1. Veda merasa sangat nyaman dengan paket motor musim 2026 ini, yang tercermin dari konsistensi catatan waktunya selama simulasi balap panjang di Jerez. Motor ini bukan sekedar alat transportasi di sirkuit, melainkan partner yang telah disinkronisasi sepenuhnya dengan insting balap Veda. Keunggulan teknis ini dikombinasikan dengan nyali besar sang pembalap akan menjadi kombinasi maut yang siap mengejutkan para pesaing di grid Moto3. Perang saraf di pedok, rookie yang tidak takut mati. Veda Ega Pratama membawa mentalitas nothing tulus namun dengan perhitungan yang sangat matang. Di grid Moto3 yang terkenal dengan aksi saling sikut dan manuver agresif yang seringkali di luar batas, Veda menunjukkan ketenangan seorang veteran. Hasil tes Jerez yang menempatkannya di posisi 17 sebenarnya adalah bagian dari perang saraf untuk membuat lawan lengah dan tidak menjadikannya target utama dalam radar persaingan. Namun, para pengamat ahli menyadari bahwa Veda sengaja melakukan sandbagging atau menahan kecepatan aslinya agar tidak terbaca oleh tim rival seperti Red Bull KTM Ajo atau Leopard Racing. Di balik senyum kalemnya saat sesi wawancara, Veda menyimpan ambisi besar untuk menghancurkan hierarki pembalap papan atas.
Dia tidak merasa terintimidasi oleh nama-nama besar atau tim dengan anggaran raksasa. Baginya, setiap pembalap di depannya adalah target yang harus dilewati dengan presisi bedah. Kesiapan mental ini didukung oleh pengalaman pahit dan manis selama berkompetisi di Red Bull Rookies Cup, di mana dia belajar bagaimana cara bertarung di grup besar tanpa melakukan kesalahan konyol. Veda adalah ancaman yang tersembunyi di balik status rookie, sebuah bom waktu yang siap meledak tepat saat lampu merah di garis start Buriram padam. Keberaniannya untuk melakukan manuver beresiko namun bersih akan menjadi tontonan menarik yang bakal menggemparkan jutaan penonton di seluruh dunia. Filosofi Every Lap Counts, memahami DNA kecepatan. Setiap putaran membantu saya memahami motor dengan lebih baik. Kalimat Veda ini mencerminkan filosofi kerja yang sangat mendalam. Dia tidak melihat balapan sebagai ajang unjuk gigi semata, melainkan proses pengumpulan data yang berkelanjutan. Setiap tikungan yang dia lalui di Jerez adalah pelajaran tentang bagaimana ban bereaksi terhadap gesekan aspal dan bagaimana suspensi merespons guncangan. Pemahaman mendalam tentang DNA kecepatan inilah yang membedakan Veda dengan pembalap muda lainnya yang hanya fokus pada gaspol. Dia adalah tipe pembalap pemikir, seorang teknisi di atas jok motor yang mampu menganalisis kegagalan dan mengubahnya menjadi strategi kemenangan dalam hitungan detik. Kedewasaan teknis ini sangat langka untuk pembalap seusianya. Veda sangat menghargai setiap detik yang dia habiskan di lintasan, menganggapnya sebagai investasi untuk balapan sesungguhnya. Itulah sebabnya dia tidak terlihat panik meskipun catatan waktunya belum menjadi yang tercepat di sesi tes. Karena dia tahu bahwa dia sedang membangun fondasi yang jauh lebih kokoh untuk durasi balapan 20 lap yang melelahkan. Fokusnya bukan pada kemenangan instan di sesi latihan, melainkan pada trofi di akhir musim. Dedikasi terhadap detail terkecil ini memastikan bahwa tidak akan ada ruang untuk kesalahan strategis saat dia berhadapan langsung dengan para penguasa Moto3 di lintasan Buriram nanti. Dukungan Astra Honda, jembatan menuju mimpi dunia. Keberhasilan Veda tidak lepas dari dukungan masif PT Astra Honda Motor, yang telah merancang jalur karirnya dengan sangat sistematis. Program pembinaan yang terstruktur mulai dari Asia Talent Cup hingga Moto3 menunjukkan bahwa Veda adalah produk dari sistem yang sangat profesional. Ini memberikan Veda ketenangan pikiran karena dia tahu dia didukung oleh salah satu kekuatan otomotif terbesar di Asia. Dukungan ini mencakup segala aspek, mulai dari nutrisi, pelatihan fisik, hingga simulasi mental yang intensif. Veda membawa identitas bangsa di pundaknya, namun dia mengelolanya bukan sebagai beban, melainkan sebagai sayap untuk terbang lebih tinggi. Kehadiran para petinggi AHM di garasi selama tes pramusim memberikan dorongan moral yang signifikan, menunjukkan betapa seriusnya proyek Indonesia di MotoGP ini dijalankan. Veda adalah ujung tombak dari mimpi besar sebuah negara yang gila balap motor. Sinergi antara talenta individu dan dukungan korporasi yang solid ini menciptakan ekosistem yang sempurna bagi seorang pembalap untuk mencapai potensi maksimalnya. Buriram akan menjadi saksi bagaimana investasi jangka panjang pada talenta muda Indonesia ini mulai membuahkan hasil di level tertinggi. Veda tidak sendirian dalam pertarungan ini. Ada doa dan harapan dari jutaan pasang mata yang siap melihat sejarah baru tercipta melalui tangan dingin sang pemuda berbakat dari Gunung Kidul ini. Akankah sejarah tercipta? Dunia kini menunggu dengan nafas tertahan. Akankah Veda Ega Pratama mampu melampaui ekspektasi dan langsung merangsek ke baris depan di seri perdana Thailand? Semua indikasi dari tes Jerez mengarah pada satu kesimpulan. Veda siap meledak. Posisi 17 hanyalah titik awal dari sebuah pendakian yang akan mengguncang tatanan Moto3 2026. Ada desas-desus di garasi lawan bahwa mereka mulai mempelajari rekaman video onboard Veda untuk mencari tahu bagaimana dia bisa begitu stabil di zona pengereman. Ketegangan meningkat seiring dengan mendekatnya tanggal 27 Februari. Apakah strategi simpan tenaga yang dijalankan bersama Hiroshi Aoyama akan terbayar lunas dengan podium kejutan di Buriram? Ataukah tantangan kelas Moto3 yang begitu kompetitif akan memberikan kejutan tak terduga bagi sang rookie Indonesia? Satu hal yang pasti, Veda Ega Pratama telah berhenti menjadi seorang pelajar. Kini dia adalah seorang petarung yang siap mengklaim wilayahnya di panggung internasional. Persiapkan diri Anda,
karena apa yang akan terjadi di lintasan Thailand nanti bisa jadi merupakan awal dari era baru dominasi Asia di dunia balap motor Grand Prix. Jangan lewatkan satu detik pun aksi pembuktian ini, karena sejarah mungkin saja tertulis dengan tinta emas oleh tangan anak bangsa di tanah Buriram. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisakah dia bersaing, tapi seberapa cepat dia akan berdiri di puncak podium?